Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami dari kelompok 1 akan melakukan instalasi jaringan komputer. Yang pertama di mana saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri kalau disuruh. Yang kedua, Andika Saputra. ketiga, Laura Mesya Wijaya, empat, Amelia Rahman, lima, Rehan Masih Rasyalada. enam. Yang kanan saya Dimas Padilla. Oke, di sini kita akan mempraktekkan atau mengkonfigurasi juga sebuah topologi sederhana yang telah kita buat sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian prosesnya. Check it out. alat yang digunakan ada RJ45, ada crimping untuk crimping kabel, ada kabel Cat 6, ada alat tester untuk tes kabel, lalu ada mikrotik, lalu di sini ada switch dengan 24 port, lalu ada access point dari Fiber Home, di sini ada adapter. Langkah selanjutnya kita melakukan crimping kabelan. Untuk alatnya yang pertama ada di kabel crimping RJ45. Langkah pertama kita masukkan kabelan ke crimping dan akan menyobekan kulit kabel ini. Selanjutnya kita akan masuk ke penyesuaian warna. Yang pertama ada di putih oranye, yang kedua ada di putih hijau biru, and yang ketiga ada di putih biru hijau, yang keempat ada di putih coklat. Oke, mari kita lanjut ke meratakan, dan setelah kita ratakan kita lanjut ke pemotongan. Untuk titik pemotongannya seperti ini. Dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya mari kita masukkan RJ45 ini ke dalam ini. Seperti ini. Kita tekan agak kencang ya biar semuanya di sini merata. Kalau sudah merata seperti ini, mari kita crimping menggunakan alat crimping ini. Oke, selanjutnya masuk kita ke satu lagi. Oke, selanjutnya kita testing, masuk ke testing, kita masukkan sini. Dan yang satu lagi masuk ke sini. Setelah itu kita jalanin. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu labeling. Dan seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tahap konfigurasi, topologi yang kita pakai adalah topologi star. Ini merupakan rancangan topologi jaringan lokal sederhana di mana router mikrotik hub light bertindak sebagai gateway internet, sekaligus pusat pembagian trafik untuk komputer admin, jaringan kabelan, dan wifi kelompok. Biar lebih jelas, kita bedah fungsi tiap portnya ya. Ini pertama-tama sumber internet masuk melalui port Ether 1. Di port ini, kita aktifkan DHCP client supaya router bisa mendapatkan internet otomatis dari ISP. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan NAT, Network Address Translation, agar semua perangkat lokal di bawahnya bisa ikut mengakses internet. Selanjutnya, kita bagi jaringan ke dalam 3 jalur utama. Di sini ada Ether 2 garis berwarna hijau. Jalur ini terhubung
ke sebuah switch untuk mendistribusikan jaringan kabel ke laptop A, B, dan C. Alokasi IP yang digunakan adalah segmen 192.168.100xx/26. Di jalur ini kita aktifkan DHCP server. Jadi semua laptop otomatis mendapatkan IP tanpa perlu setting manual. Lalu di ether ketiga, garis yang warnanya oranye, jalur ini mengarah ke access point. Untuk memancarkan jaringan WiFi, kita akan set nama WiFi atau SSID yang menjadi kelompok 1 dengan paspor 123456778 menggunakan segmen IP 192.168.200xx/26. Lalu ether yang terakhir, ether 4, garis yang berwarna biru. Port ini khusus kita gunakan untuk remote mikrotik atau jalur manajemen admin via PC atau laptop dengan IP statis 192.168.150.2/26. Nah, karena pembagian jalur dan fungsi tiap portnya sudah jelas, sekarang kita langsung aja masuk ke tahap konfigurasinya. Baik, kita akan masuk ke tahap konfigurasi mikrotik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Yang dimana di mikrotik ini saya sudah menghubungkan antara internet dengan mikrotik di port 1 dan juga untuk remote di port 4 dengan IP 192.168.150.2/26. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi mikrotik. Untuk tahap awal, kita lakukan login dengan menggunakan MAC address. Kita klik MAC address, lalu klik connect. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan Winbox yang connect ke mikrotik. Sebelum itu, alangkah baiknya kita lakukan reset configuration supaya konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya itu kehapus dan di mikrotik terdapat konfigurasi default. Kita klik sistem, lalu reset konfigurasi, maka akan muncul tab reset konfigurasi. Di sini kita klik reset konfigurasi. Nah, di sini mikrotik melakukan reboot. Nah, jadi kita klik OK saja. Nah, kita tunggu beberapa menit supaya mikrotik melakukan reboot terlebih dahulu. Dan di sini kita akan kehilangan kontak dengan Winbox. Oke, mari kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di aplikasi Winbox sudah tampil list dari mikrotik yang telah kita reset configuration. Nah, di sini untuk tahapan awal kita login menggunakan MAC address dan username atau login menggunakan admin dengan password kosong. Lalu kita klik connect. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari mikrotik. Nah, kita cancel aja. Nah, di sini kita sudah melakukan koneksi ke internet di port 1. Langkah baiknya kita lakukan juga konfigurasi untuk mengambil IP dari internet karena kabelnya sudah kita hubungkan di port 1. Kita masuk ke IP, habis itu DHCP client. Nah, kita klik new, lalu interface-nya kita pilih ether 1. Klik OK. Nah, kini di sini kita sudah mendapatkan IP dari internet. Nah, kita pastikan terlebih dahulu bahwasannya router ini mendapatkan IP. Nah, di sini kita klik new terminal. Nah, di sini kita klik N saja untuk no lisensi. Nah, di sini mikrotik membutuhkan password. Kita membuat password. Nah, passwordnya mungkin 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita klik enter.
Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lanjut, kita mencoba untuk melakukan testing terlebih dahulu apakah Mikrotik mendapatkan internet. Kita ping 888 ke DNS Google. Nah, di sini terlihat jelas bahwasannya TTL, dan jadi Mikrotik kita sudah mendapatkan internet dari Google ataupun dari port 1. Oke, lanjut kita konfigurasi NAT. Sebelum itu kita lakukan rename terlebih dahulu di interface supaya memudahkan mengenali portnya. Di sini Ether 1 kita ubah menjadi ISP. Klik OK. Ether 2 kita ubah menjadi tambahkan LAN. Klik OK. Ether 3 kita tambahkan AP. Ether 4 kita tambahkan min RM. Oke. Kita coba lagi. Coba apakah kita lihat terlebih dahulu ya DHCP kliennya berubah apa tidak. Nah, di sininya namanya tuh berubah. Supaya kita dapat mengetahui atau lebih mudah mengenalinya. Oh, mungkin kita coba lagi. Kita login dengan menggunakan admin. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita ping terlebih dahulu 8888. Apakah masih oke, jadi Mikrotik masih mendapatkan internet ya. Selanjutnya kita mungkin masuk ke arah konfigurasi NAT. Di sini kita klik menu IP, firewall, NAT. Habis itu kita klik new, general. Nah, change-nya itu RSC NAT dan out interface-nya itu Ether 1. Lalu action-nya itu mask forward. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke arah memberikan IP pada setiap port. Kita klik IP address. Nah, kita coba terlebih dahulu untuk port 4 ya, teman-teman. Di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.50.1/26. Kita arahkan ke remote. Kita klik OK. Nah, langsung kita masukkan semuanya saja. Untuk Ether 2 sekarang 192.168.100.1/26. Kita arahkan ke Ether 2 LAN. Klik OK. Selanjutnya kita Ether 3 192.168.200.31/26. Kita arahkan ke Ether 3. Klik OK. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan semua port dan masing-masing setiap IP-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke DHCP server, IP DHCP server yang gunanya untuk jika setiap komputer terhubung dengan Mikrotik maka otomatis mendapatkan IP. Kita langsung saja DHCP setup, pilih Ether 4, klik next. Pastikan ya bahwasannya DNS, gateway, dan juga range IP-nya itu sesuai dengan IP address. Nah, di sini kita tinggal Ether 3. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi di DHCP server. Nah, maka otomatis di komputer kita akan mendapatkan network. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.150.62 terus dengan subnet mask 255.255.255.192. Oke, kita close. Nah, kita close. Nah, ini kita sudah mendapatkan IP ya.
dan juga kita coba tes ping di Google. Tes ping ke Google. Nah, terlihat bahwa TTL sudah terkoneksi. Oke, maka selanjutnya kita lakukan penghubungan antara port 2 dengan switch dan port 3 ke arah access point. Oke, dan juga selanjutnya pastikan kita melakukan testing terlebih dahulu. Oke, lanjut ke proses atau tahapan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses setup atau konfigurasi access point pada jaringan wireless. Maka pertama adalah kita akan menghubungkan access point ke listrik dengan adapter. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan access point ke perangkat komputer atau laptop menggunakan kabelan straight Cat6. Default IP dari access point adalah 192.168.1.1. Lalu untuk default user super admin yang sebelumnya sudah saya konfigurasikan, username-nya adalah admin, lalu untuk passwordnya admin 123. Oke, sekarang kita coba buka control panel. Di control panel kita bisa klik network and internet, lalu network and sharing center, lalu bisa klik change adapter settings. Nah, di sini ada Ethernet, kita bisa klik 2 kali, lalu klik properties. Setelah itu klik 2 kali internet protocol version 4. Nah, di sini bisa klik use the following IP address. Kita bisa ketikkan 192.168.1.2. Nah, subnet mesh-nya biarkan saja seperti ini, lalu klik OK. Oke, close. Setelah itu kita berpindah ke browser. Kita ketikkan default IP address dari access point-nya, yaitu 192.168.1.1. Oke, ini ada halaman loginnya. Karena sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa username dan password sudah saya konfigurasikan sebelumnya. Nah, di sini username yang dimasukkan adalah admin, passwordnya adalah admin 123. Lalu klik login. Oke, ini adalah halaman utama dari konfigurasi access point. Di sini kita bisa klik network, lalu ke LAN settings. Nah, di LAN setup kita akan mengubah LAN interface menjadi 192.168.200.62. Lalu untuk subnet mesh-nya jadi 255.255.192. Lalu pastikan DHCP service tipenya di disable, lalu klik apply. Terus setelah itu kita bisa ke WLAN settings, lalu ke advance. Nah, di sini ada SSID, kita enable, lalu untuk SSID-nya diubah menjadi kelompok 1. Untuk security mode-nya biarkan saja seperti ini, lalu WPI algoritma juga biarkan seperti ini, lalu untuk passwordnya jadi 123456778, lalu klik apply. Oke, setelah mengkonfigurasikan SSID dan LAN-nya, selanjutnya kita bisa ke manajemen, lalu device management, lalu ke device reboot dan klik reboot, dan setelah itu klik OK. Oke, setelah selesai melakukan reboot, kita akan kembali ke control panel untuk menyesuaikan IP address yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya di access point. Kita buka kembali control panel, lalu ke Ethernet, lalu properties, internet protocol version 4. Nah, untuk IP address-nya kita ubah jadi 192.168.200.2. Lalu subnet mesh-nya kita ubah jadi 255.255.255.192. Klik OK. Terus lalu berpindah ke browser.
itu ketikan 192.168.200.62. Oke, ini halaman loginnya. Kita coba login kembali. Username-nya admin, passwordnya admin 123. Ya, baik. Karena kita sudah melakukan konfigurasi, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menghubungkan perangkat-perangkat yang sudah dikonfigurasi. Oke, yang pertama itu kita akan menghubungkan kabel internet ya di port internet. Tapi sebelum itu kita nyalakan dulu mikrotiknya. Oke, sekarang kita hubungkan kabel LAN internet ke port 1, yaitu dimana port internet. Oke, sudah. Setelah itu kita hubungkan kabel LAN yang berikutnya dari mikrotik ke access point. Karena di sini kita menggunakan port 3, jadi kita colok di port 3. Oke. Dan jangan lupa access point-nya dinyalakan juga ya, biar bisa kedetek nanti. Oke, sudah terbaca. Lanjut ke yang ketiga, yaitu kita akan menghubungkan dari mikrotik ke switch. Karena kita menggunakan port 2, kita colok di port 2. Oke, nyala. Selanjutnya kita akan menghubungkan PC client, yaitu A, B, dan C. Yang pertama kita hubungkan PC A dulu, PC client yang A. Karena di sini kita laptopnya nggak ada port LAN-nya, kita menggunakan USB port LAN. Lalu kita hubungkan ke switch. Karena di sini saya pengennya menggunakan port 23, nomor 23. Kita colok di sini dan nyala. Lalu kita lanjut ke PC B, yaitu client B. PC client B, sorry. Kita hubungkan. Di sini menggunakan port 22. Colok dulu. Baru ke PC client atau laptop ya. Ya baik, karena kita sudah hubungkan semua perangkat, sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu testing. Kita lanjut ke tahap testing. Di sini ada 3 klien A, B, dan C. Mari kita lanjut ke bagian lihat addressnya dulu. Oke, karena tadi sudah kita bisa melihat addressnya, sekarang kita lanjut ke ping ke klien satu sama lain. Ini kliennya belakangnya 62. Dapat reply dari klien yang di sini. Sekarang lanjut dari klien sini ping ke klien yang ini. Karena tadi
tadi sudah ping ke masing-masing klien dan sudah dapat reply, sekarang kita lanjut ke ping Google. Ini sudah dapat reply dari Google, selanjutnya ke ini YouTube. Lanjut yang ini juga di ping Google. Dapat reply. Oke, sekarang kita lanjut ke testing jaringan wireless menggunakan WiFi. Yang ini nama WiFi-nya. Di sini IP address-nya ya. Angkanya terakhirnya 200 dan 61. Dan kita coba testing searching.